Hai guys, nama aku Feren Gaby Farera. Aku dari kelas manajemen CX dengan nomor MPM 254111050. Jadi di sini aku akan menjelaskan tentang materi haji dan umroh. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang pengertian haji. Haji adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Secara bahasa, haji berarti menyangga atau menuju yang mengacu pada niat untuk mendatangi tempat tertentu dengan tujuan tertentu. Secara istilah, haji adalah ibadah yang dilakukan dengan mengunjungi Baitullah di Mekah dengan melaksanakan sangrai ritual yang telah ditentukan. Haji dilaksanakan sekali dalam setahun pada waktu yang spesifik, yaitu pada bulan Zulhijjah, dan merupakan ibadah yang memiliki waktu pelaksanaan yang terkait pada tanggal-tanggal tertentu. Yang kedua, ada hukum haji. Haji adalah ibadah yang memiliki hukum wajib bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Hukum ini adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang telah dipenuhi oleh setiap Islam yang mampu. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wallahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabilan wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin." Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Surat Ali Imran ayat 97. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa haji adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu baik secara fisik, mental, maupun finansial. Yang selanjutnya ada syarat wajib haji. Syarat wajib haji ada beberapa macam, yaitu yang pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, keempat merdeka, kelima mampu. Yang selanjutnya aku akan menjelaskan tentang rukun haji. Rukun haji adalah hal-hal pokok yang harus dilakukan selama pelaksanaan ibadah haji. Jika salah satu dari rukun ini tidak dilakukan, maka haji seseorang dianggap tidak sah. Rukun haji terdiri dari yang pertama, ihram. Ihram adalah niat dan pakaian khusus yang dikenakan ketika melalui ibadah haji. Pakaian ihram adalah pakaian putih yang tidak memiliki jahitan bagi pria, sementara wanita mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, ada wukuf di Arafah. Wukuf berarti berdiam diri di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, mulai dari tergilirnya matahari hingga terbenamnya matahari. Selama wakuf, jamaah haji memperbanyak doa dan zikir sebagai bentuk pengabdian dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada tawaf ifdah. Setelah wukuf di Arafah, jamaah haji harus melakukan tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang terakhir ada sa'i. Sa'i adalah berjalan bolak-balik antara Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Sa'i dilakukan sebagai tawaf ifadah. Kalau tadi aku bahas tentang rukun haji, sekarang aku akan bahas tentang wajibnya haji. Selain rukun-rukun yang harus dilakukan, ada juga kewajiban-kewajiban haji yang jika tidak dilakukan, jamaah harus membayar dam atau denda. Yang pertama, syarat yang pertama harus ihram dari miqat. Setiap jamaah haji harus memulai ibadahnya dengan ihram dari miqat yang telah ditentukan. Yang kedua, ada wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah harus dilakukan hingga matahari terbenam. Yang selanjutnya ada bermalam di Muzdalifah. Pada malam tanggal 10 Zulhijjah, jamaah haji harus bermalam di Muzdalifah setelah melaksanakan wukuf di Arafah.
Yang selanjutnya, bermalam di Mina. Jamaah haji harus bermalam di Mina pada malam-malam tasyrik seperti tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Yang selanjutnya, melempar jamroh. Melempar jamroh adalah ritual melempar batu kecil ketika tiang jumroh di Mina. Ini dilakukan pada hari raya kurban dan hari-hari tasyrik sebagai simbol menolak godaan dan bisikan syaitan. Yang selanjutnya ada mencukur rambut atau memendengkannya. Setelah melaksanakan tawaf dan sa'i, jamaah harus mencukur bagi pria atau memendengkan rambut bagi wanita sebagai simbol bolehnya melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang bagi ihram. Yang selanjutnya ada menyembelih dahyu. Menyembelih dahyu atau hewan kurban adalah kewajiban bagi jamaah haji yang melakukan haji tamatu dan kiron. Yang terakhir ada tawaf wadah. Tawaf wadah adalah tawaf perpisahan yang dilakukan sebelum meninggalkan Mekah. Tadi aku udah menjelaskan tentang haji, sekarang aku akan menjelaskan tentang fikih umroh atau pengertian dari umroh. Umroh adalah ibadah yang mirip dengan haji, tetapi tidak memiliki waktu pelaksanaan yang khusus seperti haji. Secara bahasa, umroh berarti berzinah. Secara istilah, umroh adalah kunjungan ke Baitullah dengan niat beribadah kepada Allah pada waktu yang tidak ditentukan dengan melaksanakan ritual yang telah ditentukan. Yang pertama ada hukum umroh. Berbeda dengan haji yang memiliki hukum wajib, umroh adalah ibadah yang disunahkan. Artinya melaksanakan umroh adalah suatu amalan yang sangat dianjurkan dan mendatangkan banyak pahala namun tidak diwajibkan. Yang kedua ada syarat wajib umroh. Syarat wajib umroh antaranya ada muslim, mukallaf atau sudah dibebani syariat. Yang ketiga ada mampu, keempat merdeka, kelima bebas dari gangguan saat perjalanan. Next ada rukun umroh. Yang pertama ada ihram. Ihram adalah niat dan pakaian khusus yang dikenakan saat memulai ibadah umroh. Ihram dilakukan dari mikot, yaitu batas yang telah ditentukan baik berupa tempat atau lokasi. Yang pertama ada tawaf. Tawaf merupakan ritual mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dalam umroh, tawaf dilakukan sebagai salah satu rukun utama. Tawaf ini dilakukan setelah memasuki Mekah dan sebelum memasuki sa'i. Yang kedua, sa'i. Sa'i adalah ritual berlari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang ketiga ada tahallul. Bagi pria, mengundulkan rambut atau halq adalah sunnah dan sangat dianjurkan. Namun, memendekkan rambut taqsir juga diterima. Sedangkan bagi wanita, memendekkan rambut taqsir lebih dianjurkan, yaitu memotong ujung rambut sedikit saja sebagai simbol pembersihan dan penyempurnaan ibadah. Next ada wajib umroh. Ada ihram dari mikot. Mikot adalah lokasi-lokasi tertentu yang harus dipatuhi oleh jamaah umroh untuk memenuhi ihram. Yang selanjutnya ada menjauhi diri dari hal-hal yang dilarangkan saat ihram. Memotong rambut dan kuku, atau memakai parfum, dan berburu binatang. Oke guys, segitu aja penjelasan singkat dari aku tentang haji dan umrah. Semoga kalian mengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.